Pemerintah tengah menyiapkan konsep baru pengupahan untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 168 tahun 2023. Putusan ini mengamanatkan penetapan upah harus memasukkan komponen kebutuhan hidup layak atau KHL bagi pekerja dalam penetapan upah minimum. Akankah formula dan regulasi baru dalam bentuk peraturan pemerintah ini mampu menjawab tantangan disparsitas upah antar wilayah sekaligus memastikan pekerja mendapatkan upah yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah? Lalu bagaimana mencari jalan tengah agar pengusaha dan sebagian pembuat kebijakan tetap mendapatkan angka aman agar investasi tidak terganggu? Kita bahas bersama narasumber, sudah bergabung pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Tajudin Nur Effendi. Selamat malam Pak Tajudin. Selamat malam, Mas. Pak Tajudin, kenaikan UMP dilakukan... Pertanyaan kita adalah, kenaikan UMP ini... Pertanyaan kita pertama adalah, mengapa upah minimum pekerja setiap tahun harus dinaikkan? Ya. Mengapa, Pak? Harus dijawab. Ya, harus disesuaikan dengan inflasi. Ya. Kalau Betul. tidak disesuaikan dengan inflasi, maka nilai upah yang diterima pekerja itu akan menurun. Maka daya beli menurun. Maka harus disesuaikan dengan inflasi. Itu satu syarat. Menurut hemat saya. Yang kedua, supaya pekerja tidak hidup di bawah kemiskinan, harus upah itu di atas garis kemiskinan. Hidup layak. Nah, jadi dua komponen itu yang sangat penting. Ya. Menurut hemat saya, itu yang harus dipertimbangkan bagaimana caranya setiap tahun naik sesuai dengan inflasi. Kalau inflasinya tahun yang ini adalah 2,8, maka tidak-tidaknya dinaikkan 2 kali inflasi. Agar upah yang diterima itu tidak turun nilainya. Dan kemudian nilai upah yang diterima itu harus di atas garis kemiskinan. Setidaknya 20% di atas garis kemiskinan kalau buruh itu mau hidup layak. Ya. Kalau pemerintah menentukan seperti di tahun sebelumnya, di tahun 2024 diumumkan oleh Presiden bahwa UMP ini akan meningkat sebesar 6,5%. Apakah melihat fakta di tahun 2025 ini sesuai dengan di atas garis kemiskinan atau tidak menurut Pak Tajudin? Saya belum menghitung, tapi pernah saya temukan setahun yang lalu upah di 2 provinsi itu di bawah garis kemiskinan. Karena di sana pertumbuhan ekonominya rendah. Kemudian keluarlah hasil upahnya diterima itu saya lihat di bawah garis kemiskinan. Kalau nggak salah saya di Jambi apa di Bengkulu. Ya. Itu menurut hemat saya nggak boleh. Syaratnya yang pertama itu haruslah upah itu di atas inflasi dan harus di atas garis kemiskinan. Ya. Nah, itu harus dasarnya itu. Baik. Karena kalau tidak itu ya upah inflasi katakan 2,8, ya kalau tidak dinaikkan ya berarti nilai upah yang diterima buruh itu akan menurun sebanyak 2,8%. Oleh karena itu harus dinaikkan 2 kali lipat. Ya. Jadi kira-kira kalau dinaikkan sekarang ya 5,68%. Ya. Dan ini angka-angka yang ada dan terjadi di setiap daerah, kabupaten kota maupun provinsi begitu ya, Pak? Nah, iya. Itu ada. Setiap daerah ada inflasi, ada angka inflasi, ada standar hidup layak yang dikeluarkan oleh BPS. Ada semua di daerah. Ya. Sampai level kabupaten. Berarti Pak Tajudin setuju jika kenaikan upah untuk tahun 2026 ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, tidak seperti di tahun 2025 yang kenaikannya hanya satu angka 6,5% ya Pak ya? Iya. Pak Tajudin, kita mau tanya sebenarnya, masyarakat awam ingin bertanya cara menetapkan besaran kebutuhan hidup layak pekerja itu hitung-hitungannya bagaimana sih Pak? Apakah didasarkan kepada pengeluaran? Pengeluaran baik. Ada 35 item. Makanan, non-makanan. Makanan, non-makanan. BPS itu. Kemudian ditetapkanlah di masing-masing daerah. Nah itu maka garis kemiskinannya itu sudah menggambarkan kondisi daerah. Jadi dasarnya itu adalah pengeluaran biasanya dalam survei Susena, survei ekonomi nasional, BPS itu menanyakan pengeluaran masing-masing rumah tangga. Atas dasar itu kemudian didapatkanlah angka masing-masing daerah. Jadi kalau di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan di daerah itu tidak boleh, harus di atas. Kalau mau menupatkan upah itu ada, sudah diterbitkan oleh BPS, itu gampang diminta dengan BPS. Oke, tentang angka inflasi juga setiap bulan Desember itu biasanya BPS mengeluarkan angka inflasi. Sekarang katanya 2,8 ya, 2,8%. Kalau inflasi 2,8%,
ya naiknya jangan 28%, itu berarti tidak ada kenaikan. Makanya harusnya 2 kali lipat, 2,8 ditambah kali 2. Oke. Paling tidak 5,6, kemudian diperhitungkan besarnya upah itu harus di atas garis kemiskinan. Yang seperti diterbitkan oleh BPS. Itu datanya sudah ada, tinggal menyesuaikan. Baik, Pak Tajudin, Kementerian Ketenagakerjaan ini kan sudah membentuk tim khusus untuk merumuskan, menghitung, mengestimasi besaran KHL yang relevan supaya tidak ada ketimpangan antara pendapatan dengan biaya hidup pekerja di masing-masing daerah begitu ya. Supaya kita tahu bagaimana kebutuhan hidupnya, seperti apa pendapatannya dan pengeluarannya seperti apa. Pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan agar penetapan upah minimum ini lebih adil begitu? Kenapa Departemen Kerja harus melakukan itu? BPS sudah menghitung itu setiap tahun. Ya. Garis kemiskinan tiap daerah di Indonesia. Ya. Ada datanya dengan BPS. Tapi kalau misalkan selalu menggunakan data itu. Ya, tapi kalau misalkan setiap kota atau kabupaten dan provinsi ini kan beda-beda ya. Ada yang pertumbuhan ekonominya memang cepat, tinggi atau bagus begitu ya. Kalau memang mau ada daerah yang tidak pertumbuhan begitu. Ekonomi, tinggal masukkan lagi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Apa susahnya? Tinggal dirumuskan pertumbuhan ekonomi. Tinggal dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi itu dapat. Dan upah yang diberikan harus di atas garis kemiskinan. Oke. Itu data garis kemiskinan itu ada di BPS. Ya, ya. Pak Tajudin, kita ingin tanya bagaimana komentar Anda tentang dari Asosiasi Pengusaha ya yang bilang kalau nanti upah minimum ini bukan satu angka, akan beragam di setiap daerah, maka akan mengganggu aktivitas investasi dalam bisnis usahanya. Bagaimana komentar Anda? Disparitas itu yang menurut hemat saya mengganggu. Contohnya, di Bandung, di setiap kabupaten itu berbeda-beda. Ada yang 4 juta, 3 juta, 2 juta. Dan kalau Anda mau tahu, di Jakarta kan 5, sekian juta ya. Nah di Jawa Tengah itu cuma 2, berapa begitu. Akhirnya kan pernah kejadian itu. Banyak tekstil yang dari Bandung pindah ke Jawa Tengah. Karena disparitas itu. Nah kalau menurut hemat saya, sebetulnya kan bukan daerahnya yang jadi pertimbangan untuk mengupah opar. Di dalam ilmu yang pernah saya pelajari, itu biasanya yang upah itu didasarkan kepada jabatan. Jabatan seseorang. Upah kan didasarkan pada kejabatan. Kalau jabatan di seluruh daerah itu akan sama upahnya. Katakan tukang las. Dimanapun kalau kita ngelas itu mungkin bedanya nggak jauh. Tapi kenapa daerah yang jadi pertimbangan? Kenapa bukan jabatan? Struktur jabatan itu sebetulnya kan sudah ada di BPS. Struktur jabatan pekerjaan di Indonesia itu sudah ada. Dari paling yang rendah sampai paling tinggi. Golongannya dan seterusnya ada. Kenapa tidak didasarkan pada skala upah? Kenapa didasarkan daerah? Daerah itu kadang-kadang ya pertumbuhan ekonominya seperti di Jogja. Itu bukan inflasi yang terjadi, deflasi. Karena perubahan nilai makanan. Tomat murah, cabai murah, bawang murah dan sebagainya itu terjadi deflasi. Bukan inflasi yang terjadi, tapi deflasi. Berarti makanan lebih murah harganya di Jogja. Makanya itu biaya hidup di Jogja rendah. Pak Tajudin, tadi kan Pak Tajudin bilang kalau kebutuhan pekerja atau buruh di Indonesia ya pada umumnya begitu ya. Ini memang kebutuhan biaya semakin naik semakin banyak begitu ya. Semakin dari tahun ke tahun meningkat begitu ya kebutuhannya. Kalau kita berpikir bahwa next di tahun 2026 kenaikan upah minimum misalkan di Jakarta akan naik sesuai dengan kondisi yang ada dan memenuhi kebutuhan layak bagi pekerja begitu ya. Kemudian ketika ada para pekerja yang sementara pendapatannya masih istilahnya begini. Waktu dia direkrut oleh sebuah perusahaan, misalkan UMP-nya di 2026 akan di 6 juta rupiah. Tetapi waktu direkrut sebenarnya gajinya sudah 7 juta rupiah. Akankah menjadi tidak adil ketika ada pegawai baru yang direkrut oleh perusahaan, gajinya kemudian sesuai dengan UMP yang ada, sementara pekerja-pekerja yang lebih senior di dalam perusahaan tersebut tidak naik juga, sementara kebutuhannya juga sama begitu. Menurut Bapak adakah begini, Mas, solusi? Sebetulnya ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan MK itu. Upah minimum ini sebenarnya hanya berlaku bagi pekerja yang bekerjanya kurang dari 1 tahun. Tapi itu sudah dibatalkan oleh MK. Baik. Ya itu sekarang. Jadi sebetulnya apa dasar upah minimum itu sekarang
Nah, tinggal ada dua variabel, inflasi, ya kan, pertumbuhan ekonomi, kemudian garis kemiskinan. Jadi kemudian bagaimana penetapannya di lapangan itu sebetulnya ada yang disebut dengan skala upah. Tapi skala upah itu nggak pernah saya dengar dibicarakan. Skala upah itu sebetulnya berjenjang kan sesuai dengan jabatan seseorang. Tapi itu kan tidak pernah dibicarakan. Itu makanya terjadi disparitas yang sangat dalam di dalam berbagai perusahaan. Contohnya mungkin di tempat Anda, anak SMA dengan anak S1 sama nggak upahnya? Ya, itu kan harusnya nggak bisa seperti itu. Kemudian juga mungkin bagian tertentu dengan bagian tertentu bisa sama. Yang keahliannya berbeda. Tentunya upah tidak betul seperti itu. Makanya itu saya punya saran pada pemerintah membuat sistem pengupahan nasional yang didasarkan kepada struktur jabatan. Bukan daerah, bukan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau tukang las ya standarnya seperti ini, daerah tinggal menyesuaikan. Kalau manajer bank sepertinya di daerah kan sama semua. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah itu adalah sistem pengupahan nasional yang kemudian itu cuma syaratnya setiap tahun dinaikkan disesuaikan dengan inflasi. Saya pernah bekerja dengan lembaga asing, itu setiap Desember saya dinaikkan gaji saya sesuai dengan inflasi supaya nilai gaji yang saya terima itu tidak turun. Dengan nilai belinya tetap sama. Nilainya tetap sama. Jadi tidak menurunkan daya beli. Ini kan kadang-kadang Indonesia ini kan kita nggak tahu nih, menurun daya beli karena kenaikannya berbeda-beda. Daya beli masyarakat di Amerika kemudian berbeda-beda. Disparitas itu yang cukup sulit menurut saya antar daerah itu. Saya kemarin diwawancarai sama wartawan Jogja, gimana Pak UMI di Jogja? Sekarang itu Jogja mengalami deflasi, tidak inflasi. Karena ada penurunan harga bawang, harga cabai, harga ini terjadi deflasi. Wah gimana nih Mas, kalau menurut itu ya nggak naik UMP. Ya kan? Kalau menurut situasi itu. Nah situasi daerah ini yang menurut hemat saya memberikan disparitas. Berarti menurut Pak Tajudin, mohon maaf menjeda, berarti menurut Bapak UMP atau upah minimum atau pengupahan untuk pekerja ini idealnya disesuaikan dengan jabatan seseorang begitu ya? Jabatan. Bukan soal daerahnya, begitu ya? Daerah. Ya kalau tukang las di Jakarta sama di Jogja kan harusnya sama. Ya manajer bank di Jogja sama di Jakarta kan harusnya sama. Kok dibedakan kenapa? Kan ini kan nggak realistis juga kita kan. Ini berarti ada kemungkinan kalau menurut Pak Tajudin bahwa dengan skala jabatan ini lebih bagus dan lebih ideal, berarti istilah UMP sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi? Nggak perlu lagi UMP, ngapain UMP? UMP itu dasarnya apa juga kita nggak tahu. Kenapa? Kenapa ada upah minimum? Upah minimum kan hanya berlaku sebetulnya bagi pekerja yang baru masuk di bawah 1 tahun. Kenapa upah minimum? Kalau diberlakukan kepada seluruh pekerja upah minimum, wah itu gawat. Saya pernah mendengar mengeluh, gawat Pak ini di kantor saya, kenapa? Semuanya itu orangnya batasnya upah minimum. Yang baru masuk upah minimum, kita yang sudah kerja 3 tahun juga upah minimum. Disparitas ini yang menyebabkan kemudian produktivitas menurun karena tidak disesuaikan dengan kemampuan kerja seseorang, jabatan seseorang, keahlian seseorang. Pak Tajudin, kalau kita melihat memang ekonomi di Indonesia, ekonomi secara istilahnya dalam sekup lingkungan keluarga atau lingkungan diri kita pribadi begitu, atau pekerja. Tiap tahun ada kenaikan upah begitu ya, kalau saya lihat di datanya ada di 2017 sampai 2025 ada kenaikan upah, rata-rata persentasenya ada yang 5%, 9%. Yang paling kecil itu 2021 karena setelah pandemi COVID-19 ya, itu juga ekonomi menurun, maka kenaikan upahnya 0,57%. Nah, jika kita lihat ada upaya dari pemerintah memang untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman atau kenaikan kebutuhan hidup begitu ya. Tapi kalau kita melihat cara pemerintah menetapkan upah minimum ini, menurut Bapak itu sudah sesuai dengan nilai keadilan atau tidak? Karena kita jadi bertanya-tanya apakah ini hanya sekedar legitimasi untuk berebut siapa yang paling care, paling peduli dengan pekerja begitu? Pemerintah atau perusahaan? Saya akan mengatakan tidak adil. Karena upah seseorang itu harus disesuaikan dengan pendidikannya, harus disesuaikan dengan keahliannya, harus dengan pengalaman.
Mohon maaf, contoh di negara tetangga kita. Itu kalau orang lulus S1 gajinya cuma Rp750. Kalau dia S2 gajinya naik Rp1.250. Kalau dia S3 naik gajinya menjadi Rp2.500. Jadi ijazah seseorang itu dihargai. Di Indonesia kan tidak. Sistemnya PGPS, Mas. Oke. Ini PGS tahu nggak? Kalau ada Tahu PGPS nggak? Tahu PGPS nggak? apa tuh, Pak? Pinter goblok pendapatan sama. Pinter Oh goblok iya, itu pendapatan sedikit sama. mengingatkan saya. Iya. Itulah yang akan menjadi si malakama begitu ya. Ketika kita menetapkan oke, UMP-nya sekian, tetapi ada orang yang memang etos kerjanya baik, ada yang etos kerjanya buruk, ada yang bisa dan ada yang tidak, tapi gajinya sama begitu ya, Pak ya. Pak Tajudin, terakhir, jika Asosiasi Pengusaha Indonesia menuntut kenaikan upah tidak memukul sektor perusahaan yang belum pulih, begitu ya, untuk menuntut kenaikan yang signifikan. Anda melihat upah minimum dengan formula baru yang tengah disusun ini akan lebih ke benar-benar pro pekerja, pro buruh, atau pro pengusaha? Formulanya kayak apa ya? Saya belum tahu. Itu tadi yang Formulanya sedang dicari pendekatannya dengan KHL begitu. Ya oke, KHL. Tetapi kan di masing-masing perusahaan kan ada orang yang berpendidikan, yang ahli dan sebagainya macam, itu cuma ukurannya KHL toh. Itu kan nggak benar. Makanya itu kan ada struktur upah. Struktur upah itu yang tidak pernah dikerjakan di Indonesia, sedangkan itu ada dalam undang-undang dulu. Nggak pernah. Kan strukturnya kan harus berjenjang ya. Jadi kan juga ada tahap orang meningkatkan hidupnya kan juga berjenjang. Jadi kalau pakai dasar upah minimum itu kapan rakyat ini sejahtera? Pak Tajudin, tapi kalau Anda bilang bahwa skalanya skala jabatan begitu ya, tergantung keahlian, maka gaji yang lebih besar, maka pendidikan yang besar, pendidikan yang tinggi gajinya akan lebih tinggi begitu ya. Ini berarti akan memungkinkan terjadi kondisi di mana, mohon maaf, yang miskin akan tetap miskin, yang kaya akan tetap kaya. Ya kan kalau dia katakan tukang sapu, ya dikasihlah insentif, boleh saja kan? Oke. Kasih insentif oleh perusahaan supaya dia tetap hidup layak di atas garis kemiskinan. Ya. Ya kalau orang yang Dan ini akan lebih jelas juga untuk pemerintah memberikan bantuan sosial ya, Pak ya. Iya, bantuan sosial juga boleh kan itu kan apa, insentif gitu seperti itu. Tapi kalau orang yang lulusan S2 tetap di bawah dibagi dengan upah minimum, adil tidak? Oke. Jadi intinya adalah tidak usah meributkan komponen kebutuhan hidup layak bagi pekerja untuk menetapkan upah minimum di tahun 2026 ya, Pak ya. Nonsen. Ya. Baik. Boleh. Tapi lebih ke keahlian. Skala upah. Enggak, Departemen Tenaga Kerja itu sebetulnya sudah ada punya skala upah. Kenapa itu tidak dipakai? Ya. Iya kan? Ya. Jadi kita menghargai prestasi seseorang, apakah itu pendidikan, apakah itu katakan sertifikat dan sebagainya. Seperti di negara-negara yang lain kan seperti itu. Ini kita kan nggak ada penghargaannya, seolah-olah semua pekerja sama. Oleh karena itu kita kalau di GWM selalu bertanda PGPS ini pendapatan goblok sama pinter sama saja. Pinter goblok pendapatan sama. Baik. Nah itu yang menyebabkan produktivitas secara nasional kita ini tidak bisa meningkat. Karena tidak ada sistem yang bersama orang kompetisi. Ya. Mencari katakan pendidikan keahlian yang tertentu, itu kan nggak ada. Bisa berpengaruh karena di tahun 2023 OJK sudah merilis ya, ada 9% dari korban pinjaman online berstatus karyawan perusahaan. Ini artinya memang ketika UMP dinaikkan, yang ngutang tetap banyak, yang miskin tetap banyak ya Pak ya. Baik Pak Tajudin, semoga penyusunan peraturan pemerintah soal penetapan upah minimum ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat ya bagi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Pemerintah membuat sistem pengupahan nasional yang lebih adil karena didasarkan kepada jabatan dan keahlian. Baik. Bukan didasarkan kepada lama kerja. Baik, semoga saran ini didengar dan pekerja atau buruh di Indonesia juga semakin sejahtera begitu ya. Terima kasih Pak Tajudin telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak. Ya, selamat malam.